Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali dalam Selamat Berefleksi bersama saya Pendeta William. Hari ini bacaan Alkitab kita diambil dari kitab Kejadian pasal pertama ayat 1 sampai ayat keempat, dilanjutkan ayat 26 sampai 31 dengan tema pada mulanya. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita membaca kitab Kejadian khususnya di pasal pertama, maka secara otomatis kita akan selalu mengingat bahwa kitab Kejadian ini mengisahkan tentang kisah penciptaan yang menggambarkan bagaimana Allah menjadikan dunia dan isinya. Tetapi ketika kita mencermatinya lebih dalam lagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, bahwa kisah penciptaan ini memiliki pengetahuan dan juga memiliki kedalaman makna yang di dalamnya mengajarkan kepada kita bukan hanya soal Allah yang berkuasa menciptakan langit dan bumi, tetapi juga menjelaskan tentang iman percaya kita kepada Allah Tritunggal. Pertama, ketika kita membaca Alkitab kita di ayat pertama sampai ayat ketiga, maka kita menemukan konsep Trinitas atau Tritunggal yang juga tertuang dalam kitab Kejadian pasal pertama. Bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Roh Allah melayang-layang, dan kemudian Allah menjadikan isi dari bumi itu melalui firman-Nya. Dan di sinilah ya Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, konsep Tritunggal atau Trinitas itu sudah muncul dari kitab Kejadian. Bahkan kata ganti ketika Allah menciptakan manusia, bukan kata ganti baiklah saya menjadikan manusia, tapi baiklah kita menjadikan manusia. Sehingga pertama-tama sehubungan juga dengan Minggu Trinitas yang kita sama-sama rayakan di minggu ini, kita hendak kembali diingatkan tentang konsep keimanan kita kepada Allah Tritunggal. Bahwa kita sungguh meyakini bahwa Allah Bapa menciptakan bumi, menciptakan dunia ini, dan kemudian Allah menciptakannya juga melalui firman yang di kemudian hari menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, di mana seluruh ciptaan dipersatukan karena Kristus menebus setiap dosa dan kesalahan, sehingga relasi antara Allah dengan ciptaannya termasuk kita manusia diperbaiki. Dan Roh Allah, Roh Kudus yang memang hadir di tengah-tengah kehidupan manusia di dunia. Sehingga kisah penciptaan ini juga hendak mengingatkan kembali konsep Trinitas, konsep Tritunggal yang kita imani sebagai pribadi yang beriman. Bahwa kita tidak hanya beriman kepada Allah Bapa Sang Pencipta, tetapi juga kita mengingat bahwa di dalam firman-Nya yaitu Yesus Kristus, dunia ini diciptakan dan seluruh ciptaan dipersatukan dengan Allah melalui dirinya. Dan Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kehidupan di dunia, membimbing dan menuntun setiap ciptaan untuk dapat menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, dalam kitab Kejadian ini kita pun hendak diingatkan memang tentang kemahakuasaan Allah. Bahwa di dalam kehidupan beriman kita hendak selalu diingatkan bahwa sejak pada mulanya Allah lah yang memiliki kuasa atas kehidupan di dunia ini, termasuk kehidupan kita sebagai manusia. Dan secara khusus di ayat 26 sampai 31, bacaan Alkitab kita juga menjelaskan tentang siapa diri kita, manusia yang diciptakan oleh Allah. Dikatakan dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26 bahwa manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah.
atau dalam bahasa Latin disebut imago Dei, yang artinya kita mencerminkan diri Allah dalam kehidupan, dalam perilaku, sehingga apa yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia sejatinya atau seharusnya itu mencerminkan karya Allah. Dan kita tahu bersama bahwa setiap yang bersumber dari Allah adalah segala hal yang baik. Sehingga dalam menjalani kehidupan pun kita diajak untuk menjalani kehidupan dengan sungguh amat baik. Memang ada beberapa penafsiran pada akhirnya, dan kita tidak bisa membaca kitab Kejadian ini hanya sekedar dari tekstualnya saja, bahwa dikatakan beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, dan berkuasalah. Makna berkuasa bukan hanya sekedar menguasai dan mengeksploitasi, tetapi kita juga dapat mengatur dan memanage setiap apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Termasuk sumber daya alam, sumber daya yang ada di sekeliling kita. Sehingga kita sama-sama hendak diingatkan bahwa kita pun perlu menjaga relasi dengan ciptaan yang lain. Bukan hanya dengan sesama manusia, tetapi juga dengan hewan-hewan dan tumbuhan, bahkan ekosistem yang telah Allah ciptakan. Maka Ibu Bapak Saudara-saudara terkasih, dalam renungan kita hari ini, kita hendak diingatkan kembali akan konsep pemahaman iman kita. Setiap minggu kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dan di sanalah kita mengaku dengan sungguh bahwa kita percaya kepada Allah Bapa Sang Pencipta. Kita percaya kepada Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, yang memperbaharui dan juga mempersatukan kehidupan dan relasi manusia sebagai ciptaan Allah dengan Allah itu sendiri. Karena keberdosaan membuat manusia menjauh dari Allah. Dan Roh Kudus yang berperan dalam kehidupan kita, bahkan di dalamnya kehidupan persekutuan kita sebagai gereja. Maka imanilah itu dengan kesungguhan hati. Jangan kita menjadi lalai dalam memahami iman percaya kita. Allah yang kita kenal, Allah Tritunggal, Allah Trinitas, dan Allah yang Esa. Dan yang kedua, kita juga diingatkan tentang kemahakuasaan Allah. Jangan meragukan kemahakuasaan Allah. Yakinlah dan percayalah bahwa Allah berkuasa melakukan apapun dalam kehidupan kita. Dan tentu segala sesuatu yang Allah lakukan sungguh amat baik, sama seperti penciptaan yang telah Allah lakukan dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan ingatlah, sebagai manusia, ciptaan Allah yang diciptakan sungguh amat baik menurut gambar dan rupa Allah, kita juga hendak diingatkan untuk bertindak, berlaku, bertutur sesuai dengan cerminan diri Allah yang sejatinya mendatangkan hal yang baik dan bukan hal yang buruk. Jalanilah kehidupan sejak sekarang ini dengan mengingat akan setiap kemahakuasaan dan kehendak Allah. Karena sejak pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu termasuk kita sungguh amat baik. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.